Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Devi Kristina dengan NIM 20130039 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjayana Malang. Pada hari ini, saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar manajemen dengan tema perencanaan. Materi ini berjudul Modal Dasar dan Pilar Ekonomi Kreatif yang dibina oleh Bapak Dr. Andes Nugroho Agus Santoso MM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Sejarah ekonomi kreatif. Di Indonesia, ekonomi kreatif mulai dikenalkan pada masyarakat sekitar tahun 2004 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah munculnya masyarakat ekonomi ASEAN atau yang disingkat MEA. Kemudian, lebih ditingkatkan lagi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan mendapat dukungan dari Bekraf atau Badan Ekonomi Kreatif yang menaungi industri kreatif. Modal dasar ekonomi kreatif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi kreatif, di antaranya, yang pertama ada faktor modal. Menurut John Hawkins, modal kreativitas bukan merupakan modal material, tetapi merupakan modal intelektual, modal budaya, modal sosial, dan modal struktural. Adapun menurut Home Affairs Bureau, dibutuhkan 4 modal dalam ekonomi kreatif, antara lain 1. Modal insani atau human capital, merupakan modal terpenting berupa modal intelektual yang dimiliki oleh setiap individu untuk melihat kemampuannya. 2. Modal sosial atau social capital, merupakan modal dasar bagi setiap individu, organisasi, perusahaan sebagai suatu kepercayaan dan kejujuran serta etika dalam menjalankan usaha. 3. Modal budaya atau cultural capital, merupakan modal budaya yang terdiri dari nilai-nilai, orientasi, kebiasaan, adat istiadat yang merupakan modal dasar bagi setiap industri. 4. Modal kelembagaan dan struktural, merupakan modal yang berasal dari pemerintah berupa kebijakan-kebijakan yang bersifat mengakomodasi. Yang kedua ada komponen inti dan pendukung ekonomi kreatif. Komponen inti disebut sebagai komponen utama pelaku ekonomi kreatif yang meliputi individu, kelompok, dan perusahaan yang menghasilkan suatu produk. Untuk komponen pendukung disebut sebagai komponen yang mendukung terciptanya iklim ekonomi kreatif seperti lingkungan geografis, industri, dan organisasi budaya. Dikutip dari MT Aubung, terdapat 3 komponen pendukung ekonomi kreatif. Meliputi 1. The Creative Cluster atau kelompok kreatif, yaitu suatu kelompok yang secara langsung dan tidak langsung menghasilkan suatu produk. 2. The Creative Workforce atau tenaga kerja kreatif, yaitu orang-orang yang dilatih secara khusus dalam keterampilan budaya dan artistik. 3. The Creative Community atau komunitas kreatif, yaitu tempat konsentrasi geografis dan pekerja kreatif. Yang ketiga ada aktor penggerak ekonomi kreatif. Pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif bergantung pada peran aktor utama penggerak ekonomi kreatif. Di antaranya 1. Cendekiawan atau intelektuals, yaitu memiliki hubungan dengan penciptaan hal baru yang memiliki daya tawar pada pasar. Kontribusinya terhadap pendidikan, pengajaran, dan penelitian. 2. Pembisnis atau business, yaitu berhubungan dengan relasi dalam rangka menuju perubahan ekonomi menjadi nilai ekonomi. Peran pembisnis sebagai pencipta dan pembentuk komunitas. 3. Pemerintah atau government,
yaitu mengatur mekanisme program seperti pemberian insentif dan pemberi arahan kreatif. Peran utama pemerintah yaitu sebagai katalisator, regulator, dan urban planner. Ketiga aktor penggerak tersebut dinamakan sistem triple helix. Interaksi ketiganya akan memberikan space, di antaranya ada ruang ilmu pengetahuan, ruang konsensus, dan ruang inovasi. Sinergi ketiga peran aktor tersebut tergantung pada kemampuan politik pemerintah dan kemampuan manajemen dalam merancang ekonomi kreatif. Hasil kolaborasi antar aktor diharapkan akan menghasilkan 1. Sinergi nasional, regional, dan sektoral. 2. Penciptaan jejaring komunikasi. 3. Kebijakan atau regulasi atau program atau kegiatan. 4. Kurikulum kreatif. 5. Produk dan jasa kreatif. 6. Lapangan pekerjaan kreatif. 7. Entrepreneur kreatif. 8. Teknologi kreatif. Yang keempat, ada pemegang kepentingan ekonomi kreatif. Secara konseptual, peran aktor triple helix dalam ekonomi kreatif terdapat 3 pemegang kepentingan, yaitu 1. Pemerintah, berkepentingan untuk mengarahkan agar mengutamakan kesejahteraan bersama, bukan sistem kapitalis yang individualis. 2. Perusahaan, berkepentingan untuk keberlanjutan investasi melalui keterlibatan masyarakat, pendekatan kemitraan, serta kemandirian masyarakat. 3. Masyarakat, berkepentingan untuk berpartisipasi, pemberdayaan, dan kepemilikan usaha. Pendorong perluasan ekonomi kreatif. Selain peran aktor, perlu adanya faktor pendorong yang dapat memperluas ekonomi kreatif, yang meliputi 1. Teknologi, menciptakan pembaruan, percepatan, dan perluasan. 2. Permintaan. Permintaan yang semakin tinggi dapat mendorong ekonomi kreatif, sehingga para kreator bersemangat untuk berinovasi. 3. Turis. Semakin banyak turis, maka semakin tinggi permintaan terhadap produk ekonomi kreatif. Pilar ekonomi kreatif. Seperti sebuah rumah yang membutuhkan sebuah pilar, ekonomi kreatif memiliki pilar yang perlu terus diperkuat sehingga industri kreatif dapat terus tumbuh dan berkembang. 5 pilar ekonomi kreatif tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Sumber daya atau resource, merupakan input yang dibutuhkan dalam proses penciptaan nilai tambah selain ide atau kreativitas yang dimiliki oleh sumber daya insani. 2. Industri atau industri, merupakan bagian dari kegiatan masyarakat yang terkait dengan produksi, distribusi, dan pertukaran. 3. Teknologi atau teknologi, sebagai suatu entitas, baik material maupun non-material, yang merupakan aplikasi penciptaan dari proses mental atau fisik. 4. Institusi atau institusional, sebagai tatanan sosial di mana terdapat kebiasaan, norma, adat, aturan, dan hukum yang berlaku. 5. Lembaga keuangan atau financial institution, lembaga yang berperan dalam penyaluran pendanaan kepada pelaku industri yang membutuhkan baik modal maupun ekuitas. Sekian presentasi yang sudah saya sampaikan hari ini. Semoga dapat menjadi pemahaman baru untuk kita pelajari lebih dalam lagi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian presentasi ini, juga terkait kondisi lingkungan rumah yang tidak mendukung dalam melakukan presentasi ini. Juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Andes Nugroho Agus Santoso MM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Saya Devi Kristina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.